tahu gak sih? Kalian tuh gampang sekali untuk otaknya tuh kalian tuh kayak punya dunia sendiri. Jadi netizen Indonesia ya, terutama kalian yang mungkin hujat ini, kalian pikir itu kalian lakukan sendiri otaknya. Sama seperti gue kemarin bro di Haitila bro. Iya. Orang tuh langsung kayak wah dihujat itu kan. Nah ini karena kenapa gue selalu bilang di sini komunitasnya spesial ya. Komunitasnya spesial. Jadi kita suka kasih bocoran. Kalau ini video kedengeran gak sih? Nih kalian lihat deh videonya. Ya kan ini kan. Tuh. Mbaknya itu tag dulu bos. Ini berapa kali gagal ya. Jadi nanti kalian tungguin. Hari ini bakal ada kejutannya. Hari ini kejutannya. Tapi kalian dapat duluan di margin call ya. Ini juga bro ada komen lucu ya. FNDA. Harusnya lu jelasin dari dulu sebelum bikin AC kalau lu udah kaya. Biar gak dihujat. Jangan baru sekarang pas gue tanya. Jadi greget gue. Lu mau semua harus jelasin. Semua harus dijelasin. Mantan pertama Timothy Ronaldo, mantan kedua. Besok pagi selesai. Mantan ketiga, mantan keempat. Ya. Masa harus dijelasin semua? Gak, lu harus buat buku mungkin bro. Buat buku, autobiografi. Bayangin seberapa gobloknya orang itu. Gak semuanya harus dijelaskan. Semua urusan netizen ya. Semua urusan netizen. Kadang serang. Dia kayak kalau jualan kas. Terus, ini berarti kayaknya kelasnya dia hitung kan. Oke, kayaknya nggak teli nih kelasnya. Kalau dulu 700.000, dia cuma, membernya mungkin 8.000, 9.000, dia hitung. Dulu ada yang 700.000, terus naik dulu ke 1,7, naik dulu ke ini, 17 jutanya baru April. April ya. Berarti yang 17 jutanya sedikit dong. Berarti bukan 17 juta rata-ratanya. Berarti rata-ratanya jauh lebih kecil. Dan ternyata dia 6 hari cuma dapat 100 juta. Nah, bingung kan? Bingung. Terus dia cari alasan lagi. Padahal waktu itu Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Jokowi, itu bilangnya tentang ini bro. Global report. Ya. Disangkut pautkan lagi sama kita. Bener. Oh ini karena ini ada kasus ini. Ini bukan duitnya dia. Pasti ada orang besar yang titip uang di dia. Narasinya berubah lagi tuh. Gue bohirnya anjing. Gue investornya, gue capek itu. Gue investornya. Orang gede siapa? Iya. Gini, lu tanya lah itu. Misalnya, itu dia pasti cuma dititipin buat media. Lu datang lah lu datang lah ke HW. Lu tanya coba beneran nggak? Beneran nggak? Tapi kalau ada beneran yang mau nitipin ya. Kalau ada yang mau titipin 100T ya Kamir. Kamir 100T tapi ya. 1T dong jangan, udah punya gue, jangan. 100T sini, datang titip uang dari gue. Ya. Seru, tapi ini sambil belajar juga. Jadi ini sebenarnya bukan cuman kita mau ngomongin kalian kasar atau apa, tapi gue pengen edukasi kalian. Gue pengen edukasi kalian supaya kalian bisa lebih pintar ya. Kalian bisa lebih paham, berpikir lebih kritis gitu. Ya, ini perlu sih dibahas ya. Ini juga ada bro, Kyle Invoker ya. Bang ada yang bilang ketika Prof Call send it higher, si Timothy sama kakak tuh udah naruh di bawah. Jadi harganya dipam sama member. Lu secara nggak langsung member sendiri jadi exit liquid. Bos itu Bitcoin market cap-nya berapa sih? Ya ini coba ya, Manta itu ditaruh berapa puluh M. Nggak, lu coba lu tembak sekarang deh. Lu tembak Manta 100 M, gue mau lihat naik apa enggak. Ya. Karena gini, saham itu sama kripto itu berbeda. Kripto itu floatnya besar. Maksudnya floatnya besar apa? Jadi gini, kalau misalnya ada yang namanya free float. Jadi real yang keluar di market itu berapa yang bisa di tradingin sama orang. Kripto tuh floatnya besar sekali. Jadi kalau lu masuknya besar, itu dia nggak gerak marketnya. Kecuali lu bikin market cap yang 50 juta dolar, market cap 60 juta dolar. Tapi kalau market capnya 3 billion kayak render, lu semua sekarang ini 12.831 orang beli barengan, nggak akan gerak ya. Jadi kalian belajar, kripto itu nggak seperti itu, tidak seperti saham yang gampang dipom-pom. Saham gue pom-pom tinggal begini, gue merem, uang kita berdua kita begini nih saham Indonesia. Kripto itu besar sekali marketnya, it's a global market. Bener. It's a $2 trillion industry. Nggak segampang itu ya. That's not how market works. Bener. Ya. Dan kalau ada tuduhan itu buktikan kita beli atau enggak. Karena kebanyakan yang kita analisa, nggak semuanya kita beli. Benar. Portfolio kita apa? Ya yang kita kalau laksanya itu sebentar bilang, oh ini begini-begini dia ngapain? Kita itu bikin AC karena kita kadang share apa yang kita lakukan beneran di Ronald Capital. Jadi itu bocoran itu. Bener. Yang dia share ya. Dia ini sebenarnya kalau gue bilang dia CIO. Ya, kalau gue CEO dari Ronald Capital dia CIO, Chief Investment Officer-nya. Bro kakak ini yang analisa lebih dalam gitu. Jadi misalnya gue ada ide nih, misalnya gue bilang ke dia, gue lempar kayak misalnya render gitu. Yes. Gue bilang, bro gue ada ide nih, ini menurut gue bagus, jual sold begini, lu buatin dong risetnya.
Nah dia akan deep dive tuh habis itu. Iya. Jadi gue biasa cari yang secara makro nih, apa nih kira-kira nih. Terus dia langsung bikin, kayak misalnya gue yang wormhole ini menarik nih. Buat risetnya dalam. Jadi itu kita cuman sharing ke kalian, thought process kita dari Ronald Capital apa. Dan kalau ada yang bilang, oh itu mahal, memang kita akan mahalin terus aja lagi. Iya. Biar sama sekali nggak bisa masuk. Ya, sama sekali nggak bisa masuk. Akhir bulan yuk kita naikin aja harganya, dia nggak masuk akal, kita nggak mau orang masuk. Gak usah masuk gitu. Karena ini kadang memang aneh juga ya. Ini juga ada Reza Pahlepi ya. Bukan pakai V, Pahlepi ya. Pahlepi. TokenFi coin rug pull. Kita TokenFi itu dari berapa ya? Terus habis itu ada yang misalnya kesinggung dikit, oh ini TokenFi. Ini bahas TokenFi sepagi ini. Habis itu dia masuk di pucuknya. Selalu seperti itu bro. Dalam artian harus lihat consideration-nya sebenarnya semua teman-teman. Dan konteksnya apa yang kita ngomongkan. Karena kita bahas ya, oh ini koin ini bro. Ini misalkan, oh ini tahun ini udah agak tinggi sekarang. Dia masuk tahunnya sekarang. Ya, nggak lihat konteksnya, nggak lihat ininya. Ya seakan-akan bisa blindly ngikutin orang dengan semua keputusan investasinya. Kita bilang ke teman-teman di sini bahwa satu, study what we do ya, never follow what we do. Karena ketika teman-teman paham kita ini ngapain, caranya memutuskan sesuatu gimana, teman-teman mempelajari yang namanya touch prosesnya. Oh mereka ini menganalisa seperti ini, dan technical analysis itu bukan untuk memprediksi, tapi itu untuk membuat kita pilihan A dan B ya, mengantisipasi. Kalau A kita seperti ini, kalau B seperti ini. Betul. Dan sekarang seperti ini, kita harus berarti seperti ini. Jadi bukan, oh ini 100% saya nebak-nebakan ya, pakai dukun, pakai ini. Jadi nggak seperti itu, touch prosesnya itu nggak seperti itu. Dan ketika teman-teman benar-benar study what we do, ya, not blindly follow what we do, teman-teman kita yakin ya, bahkan ketika ya coach on coach ini udah lulus dari Aceh, udah nggak lihat margin call lagi, ini jauh lebih pintar lagi karena tahu caranya nganalisa gimana ya. On-chain data yang digunakan apa, cara lihat fundamentalnya seperti apa, cara lihat naratifnya seperti apa, lihat sentimen dari beritanya seperti apa. Dan itu yang jauh lebih mahal karena thought process ya itu adalah cara mancingnya. Gak nunggu ikannya terus ya. Kadang ikan juga busuk juga, ada yang beracun juga. Beracun ya. Makan ikan buntal gitu tuh betul. Iya. Bahaya tuh. Bener. Jangan makan ikan buntal ya guys sih. Bener. Malah muntah. Malah muntah lu nanti lu. Makan ikan buntal.